Terima kasih Tuhan memberkati, membalas persembahan kita. Amin. Selamat datang buat kita semua. Tentu semua kita hari ini bergembira dan bersukacita turut menghantar kedua saudara kita ini ke rumah Tuhan untuk menerima berkat rumah tangga. Haleluya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka Alkitab kita. Kita baca Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 18. Mari kita simak firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 18, bukan 3 ya. Kejadian 2 ayat 18. Sudah semua menemukan? 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. 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 Tahu yang kita baca ini tentang siapa? Pasti tahu ya, tapi malu menjawab. Ini tentang Adam dan Hawa. Waktu itu Adam belum beristri. Dia masih sendiri. Belum ada pasangan hidupnya. Sementara semua hewan, binatang sudah punya pasangan semua. Akan dialah yang memberikan nama-nama kepada semua binatang itu. Mulai dari kerbau, lembu, sapi, anjing, kucing, pinahan, cicak, semut, kecoa, lipan, lipas, dan lain-lain sebagainya. Adamlah yang memberikan nama-nama itu. Dan binatang-binatang itu berpasang-pasangan. Tetapi dia sendiri tidak ada pasangannya. Dia sendiri tidak ada pasangannya. Tentu dia kesepian. Maka Tuhan bertindak dan berfirman kepada dirinya sendiri, yaitu kepada Yesus, kepada Roh Kudus, karena di ayat-ayat sebelumnya dia berkata, baiklah kita jadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Jadi kita di sini Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, mengapa Tuhan bertindak memberikan kepada Adam perempuan? Dan tujuannya di sini adalah perempuan akan menjadi penolong bagi dia. Sekarang pertanyaan, penolong untuk bikin apa? Kira-kira tahu jawabannya bukan? Perempuan yang ditempatkan Tuhan di sisinya, Tuhan rancang menjadi penolong bagi manusia. Kira-kira menolong Adam
dalam hal apa? Tentu kita berpikir menolong Adam bekerja, menolong Adam mengurus tangga, dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah kita berpikir dengan yang saya maksudkan ini, yaitu apa? Mari kita baca dulu ayat sebelumnya. Ayat 15, Kejadian 2 ayat 15 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini konteksnya, kita lihat dulu ke atas. Di mana kepada Adam Tuhan berikan sebuah perintah. Dan perintah ini keras dan berbahaya kalau dilanggar. Hukumannya berat kalau dia gagal melakukannya. Dia akan mati kalau tidak patuh kepada perintah ini. Tentu perintah ini sulit bukan? Dan harus dijaga. Jangan sampai dilanggar. Itulah makanya langsung Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, menolong Adam supaya Adam mampu mentaati firman Allah. Itu yang pertama. Amin. Jadi itu yang pertama. Penolong Hawa yang diberikan Tuhan di sisi Adam adalah pertama sekali untuk menolong Adam supaya Adam mampu melakukan perintah Tuhan. Mulai pikiran takkan terlalu itu, menolong si Adam menolong si Hawa yang menghitung hebeng gitu kan? Begitu keping mula-mula na namatay siya lapak isahur mo kepingi begitu keping makarejuk. Bukan itu yang pertama. Di sini kita yang sering keliru sehingga Tuhan pun sakit hati sama kita karena yang kita pikir bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Selalu kita berpikir menolong untuk menjadi kaya, menolong mengurus rumah tangga, memang itu nomor berikutnya. Tetapi yang pertama, menolong Adam supaya Adam mampu mentaati perintah yang berat dan super berat itu karena hukumannya mati. Tentu tidak mau ibu-ibu suaminya mati, dimatikan oleh Tuhan. Maka dia pun harus menolong Adam supaya Adam jangan melanggar firman. Tetapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Mampukah Adam Hawa menjadi penolong bagi dia? Tidak. Justru ada bukan? Tidak. Kali pastor hak kubur manurung pasti bisa. Amin. Supaya Mr. David menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Dia mau jadi itu bermenurung. Ya kan? Karena walaupun Mr. David ini GVDI masih perlu ditopang oleh guru manurung yang dari HKBP. Jadi tidak ukuran dia di gereja mana, apakah dia melakukan. Begitu, itulah tujuan Tuhan memberikan penolong bagi dia.
untuk menopang suaminya. Yang pertama, supaya tetap taat. Firman Tuhan juga berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 begini bunyinya. Pengkhotbah 4 ayat 9 begini bunyinya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita simak lagi. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi atau celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali 3 lembar ini adalah suami istri dan Tuhan. Ada Tuhan di sana. Jadi itulah tujuan Tuhan menciptakan pernikahan, supaya manusia itu mampu taat, sehingga dengan ketaatannya ada berkat, ada kebahagiaan. Dan kalau Adam hanya seorang diri saja, imannya tak akan bertumbuh. Ulala mulut dulu di kawasan pesongonari dan lalu bertumbuh haprosio. Sodong masalah mulai dulu kan? Dulu tidak ada masalah, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Sehingga neang sulit. Betul atau betul? Abraham saja imannya bertumbuh, imannya menjadi kuat. Dia menjadi bapak orang beriman, dibentuk imannya dalam rumah tangganya. Jadi rumah tangga ini adalah alat bagi Tuhan untuk membentuk iman kita. Ternyata Sarah juga tidak bisa menjadi penolong bagi Abraham. Jadi sama dengan si Hawa. Hawalah yang membuat Adam jatuh ke dalam dosa. Kemudian Sarah juga yang ditempatkan Tuhan istri Abraham. Juga dialah yang menyebabkan